Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan materi kita kali ini adalah tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Materi ini disiapkan oleh tim pengajar PPKN dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Tujuan dari pemberian materi kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami bagaimana atau tentang hubungan keuangan pusat dan daerah melalui suatu transfer ke daerah dan sedikit pengetahuan tentang dana desa. Ada 3 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan yang ketiga adalah transfer ke daerah serta dana desa. Mari kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Ini adalah suatu milestone, historis suatu peraturan. Ini era pertama, era kedua, era ketiga. Untuk Anda ketahui bahwa terjadi satu pola hubungan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya setelah kita mengalami era reformasi. Kita tahu bahwa reformasi dilakukan di tahun 9798 dan kemudian di tahun 99 di mana terjadi suatu perubahan keinginan dari pemerintah daerah agar diberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Di sebelum era reformasi kita nyebutnya dengan sistem sentralisasi, jadi semua kewenangan ada di atau dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan setelah era reformasi di tahun 9798 ada satu keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk diberikan kewenangan-kewenangan. Akhirnya beberapa kewenangan diserahkan ke daerah. Di antaranya adalah terkait dengan keuangan, tetapi tidak sepenuhnya diserahkan begitu kepada daerah. Ada satu perimbangan, disebutnya begitu. Jadi ada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan di tahun yang sama, di tahun 99 ada Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah. Ini yang menjadikan sejak saat itu daerah tanda kutip ya melakukan satu aktivitas yang bersifat mandiri, termasuk diantaranya adalah pemilihan kepala daerah. Jadi di era sebelum 99, wali kota adalah bagian dari pemerintahan daerah tingkat 1, yaitu provinsi. Jadi boleh dibilang dulu wali kota bupati adalah bawahannya gubernur, dan gubernur adalah bawahan dari menteri dalam negeri. Sejak era reformasi tahun 99, maka terjadi perubahan yang luar biasa, di mana gubernur berdiri sendiri, wali kota, bupati juga berdiri sendiri. Meskipun tetap dalam satu wadah koordinasi. Kemudian di era yang kedua, di era tahun 2004, 5 tahun kemudian, undang-undang tersebut direvisi. Undang-Undang Nomor 22 berubah menjadi Undang-Undang 32, jadi banyak perubahan-perubahan yang menuju ke perbaikan. Beberapa hal yang memang dianggap kurang dalam pelaksanaan Undang-Undang 2299, kemudian dilakukan perubahan-perubahan di Undang-Undang 32 tahun 2004. Juga lahir Undang-Undang Nomor 33 untuk merevisi Undang-Undang 25 tahun 99, yaitu tentang perimbangan keuangan pusat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian 10 tahun berikutnya, Anda lihat 10 tahun berikutnya pemerintahan daerah juga diperbaiki lagi, disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan di tahun yang sama muncul satu pemerintahan terkecil, yaitu desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan terkait dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan tetap tidak berubah, masih Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Ini adalah satu kerangka dasar dalam desentralisasi. Kata desentralisasi tentu saja merupakan lawan dari kata sentralisasi. Desentralisasi artinya daerah diberikan kewenangan tertentu. Di pasal 18 bab 6 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, di mana masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi artinya mandiri, pembantuan nanti kita bahas. Ya, apa itu tugas pembantuan? Kemudian di pasca krisis tahun 1998 terjadi berbagai perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam tata pemerintahan di Indonesia seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang 22 dan 25 tahun 1999 dikenal dengan istilah Big Bang, jadi satu lompatan yang luar biasa. Big Bang itu menggambarkan ledakan di universe sana, menandai satu era baru tata pemerintahan di Indonesia, yakni dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tentu saja memperhatikan kekhususan serta keragaman atau disebut dengan kekhasan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian juga memberikan konsekuensi terhadap hubungan keuangan. Jadi tidak hanya hubungan kewenangan, tapi juga muncul hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tentu saja ini diharapkan untuk bisa diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ada istilah di dalam pelaksanaan keuangan negara, yaitu money follows function dan money follows program. Mengenai apa itu fungsi, apa itu program, kita sudah membahasnya pada saat kita membahas tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara, khususnya pada saat perencanaan. Desentralisasi kewenangan atau disebut dengan otonomi disertai dengan desentralisasi fiskal. Artinya bahwa fiskal itu artinya penerimaan, bahasa sederhananya fiskal itu penerimaan negara. Kalau Anda belajar tentang ekonomi, ada dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, kebijakan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter terkait dengan uang moneter. Di antaranya mengenai pencetakan uang, kemudian peredaran uang di satu negara, kemudian suku bunga, inflasi, dan sebagainya. Oleh karenanya disebut dengan desentralisasi fiskal, kita bicara tentang penerimaan dan pengeluaran negara saja, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber dana atau sumber pendanaan dalam bentuk revenue, penerimaan, dan pengelolaan belanjanya atau disebut dengan expenditure. Dan ada satu assignment, penugasan dari pusat kepada daerah, itu terkait dengan revenue dan expenditure tadi, di mana revenue tentu saja nanti akan ada transfer dari pusat ke daerah, dan mulai tahun 2014 ada juga dana yang dialokasikan untuk desa. Kemudian diharapkan setiap daerah juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerahnya masing-masing, termasuk desa. Ada pendapatan asli desa. Bentuknya bisa pajak daerah, bisa bentuk retribusi daerah, dan lain-lain. Ini diatur di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian untuk pendapatan juga bisa berasal dari pinjaman daerah. Apa itu pinjaman daerah? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk expenditure, pengeluaran, ya tentu saja sama seperti di pusat. Ada, kalau di pusat kita kenal dengan APBN, maka di daerah ada APBD. APBD ini dibuat baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Bahkan juga dibuat dalam konteks desa, disebut dengan APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Tentu saja di dalamnya terkait dengan pelaksanaan urusan yang diserahkan ke masing-masing daerah tadi. Ada amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya tentu saja. Di pasal 1 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian di pasal 18, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
Daerah provinsi tadi dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi atau otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota memiliki DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui satu pemilihan umum. Gubernur, bupati, wali kota masing-masing adalah kepala pemerintahan daerah, bersifat independen, ya. Kemudian kenapa? Karena dipilih secara demokratis, dipilih oleh rakyatnya secara langsung. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi ada pembagian mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang tetap atau diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Contoh misalkan masalah Hankam, pertahanan dan keamanan, tetap dilakukan oleh pihak pusat, tidak diserahkan sepenuhnya ke daerah. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah diatur melalui sebuah undang-undang. Di amandemen pasal 18A disebutnya begitu, disebutkan di ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota sendiri diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman atau kekhasan dari daerah tersebut masing-masing. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lainnya selain sumber daya alam apabila ada, antara pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Di pasal 18B, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Contohnya mana? Yang khusus adalah Aceh dan Papua, Papua dan Papua Barat, serta yang istimewa adalah daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu diatur dalam satu undang-undang. Di ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada atau masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan juga sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semuanya juga harus diatur melalui undang-undang. Ada ada 3 asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Yang pertama adalah desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, apa itu? Dan kemudian ketiga, tugas pembantuan. Apa? Sudah saya kasih clue-nya dengan font berwarna merah. Untuk desentralisasi itu artinya penyerahan, dekonsentrasi itu pelimpahan, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Apa itu daerah otonom? Tadi provinsi, kabupaten, kota, termasuk desa. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Itu disebut dengan dekonsentrasi, ada pelimpahan dari pusat kepada daerah. Sedangkan pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jadi kalau pembantuan diurutkan dari pusat bisa dilimpahkan ke provinsi, provinsi juga bisa meminta bantuan kepada daerah kota atau kabupaten. Tentu saja terkait dengan hal-hal yang sifatnya strategis, biasanya terkait dengan rencana
rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, misalkan program nasional. Ini adalah matrik perbedaan berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Tadi ini asasnya ada sentralisasi, dekonsentrasi, dan ada tugas pembantuan. Sentralisasi, tadi apa? Sentralisasi ini, ya, penyerahan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan, sedangkan pembantuan adalah penugasan. Wewenang politiknya di sini pusat, kemudian di sini daerah. Daerah adalah desentralisasi. Kemudian kewenangan administrasinya untuk perangkat pusat sentralisasi, perangkat pusat di wilayah dekonsentrasi, perangkat pusat di daerah otonom disebutnya tugas pembantuan. Dan untuk tugas pembantuan ini dibutuhkan satu organisasi, disebut dengan organisasi perangkat daerah. Sedangkan untuk desentralisasi dilakukan oleh perangkat pusat di daerah otonom. Kalau Anda bertanya, ini apa maksud dengan perangkat pusat di wilayah? Bagi Anda yang pernah mendengar kantor wilayah, misalkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk kementerian lain ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu adalah perangkat pusat yang ada di wilayah. Sedangkan perangkat pusat di daerah otonom memang organisasi yang ada di Pemda masing-masing. Kemudian sumber keuangannya APBN untuk sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan ini sumber dananya APBN. Sedangkan desentralisasi, ya, sumber dananya adalah APBD. Sehingga nanti pusat punya kewajiban untuk mengirimkan dana dekonsentrasi, biasa disingkat dengan dekon, juga mengirimkan dana tugas pembantuan dan dana sentralisasi. Berikutnya adalah klasifikasi urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ada yang bersifat absolut, mutlak, ada yang bersifat konkuren. Konkuren itu artinya bersamaan atau simultan. Dan kemudian ada urusan pemerintahan yang bersifat umum. Absolut yang seperti apa? Yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tentu saja di bawah komando presiden. Sedangkan urusan pemerintahan yang konkuren atau yang bersamaan atau simultan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi termasuk kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini klasifikasi urusan pemerintahan. Di gambaran tadi, jadi yang tiga ini, absolut, konkuren, dan umum, kalau ingin di breakdown kurang lebih seperti ini. Ini absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Di mana absolut ini berisi ini, ada 6. Hal yang tidak diserahkan ke daerah. Di antaranya pertahanan, keamanan, agama, justisi atau hukum, kemudian politik luar negeri, dan moneter fiskal. Jadi ini adalah 6 hal yang tidak diserahkan ke daerah. Prinsipnya dapat dilaksanakan sendiri, dapat didekonsentrasikan kepada instansi vertikal gubernur wali kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tidak dapat ditugas membantukan kepada daerah otonom karena tidak ada OPD yang melaksanakan, dan ini yang saya kasih font warna biru, dibiayai oleh APBN. Yang mana yang bisa diserahkan sebagian? Di antaranya ini. Ya. Makanya untuk keuangan itu ada keuangan yang tadi dilimpahkan sebagian ke daerah. Untuk perusahaan lainnya masih dilakukan di pusat. Sehingga kalau Anda misalkan contoh agama, Kementerian Agama di daerah dia ada bentuk kanwil. Jadi tidak ada dinas agama di Pemda. Tidak ada dinas hukum di Pemda. Tidak ada dinas pertahanan, dinas keamanan, dinas politik luar negeri, tidak ada. Dinas moneter tidak ada. Dinas fiskal tidak ada. Ya, jadi semua di sini di pusat. Kalaupun ada sebagian dilimpahkan, bentuknya pembagian kewenangan.
Kemudian untuk yang konkuren ada yang wajib dan pilihan. Wajib itu bentuknya bisa pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Pelayanan dasar ada SPM, standar pelayanan minimal atau minimum, di mana prinsip urusan konkuren menjadi kewenangan daerah dalam bentuk azas pelaksanaan dan anggarannya berasal dari APBD dan hak daerah. Untuk azas pelaksanaan, urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi. Kemudian hak daerah mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan juga kondisi daerah dalam kerangka NKRI. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum, prinsipnya adalah urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota di wilayahnya masing-masing. Anggarannya berasal dari APBN. Pelaksananya di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota sebagai wakil pemerintah pusat yang dibantu oleh instansi vertikal. Tadi kanwil-kanwil kementerian ini itu membantu masing-masing pemerintah daerah. Pertanggungjawaban gubernur bertanggung jawab untuk pertanggungjawaban gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui Mendagri, dan bupati wali kota bertanggung jawab kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Itu jenjang pertanggungjawabannya tetap seperti itu meskipun gubernur, bupati, wali kota sebenarnya mereka independen. Masih di dalam klasifikasi urusan pemerintahan tadi ada yang bersifat wajib juga bersifat pilihan. Ini yang wajib. Jadi berdasarkan pelayanan dasar atau berkaitan dengan pelayanan dasar ini ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kemudian ketentraman dan sebagainya. Ini sifatnya adalah pelayanan dasar dan ini wajib. Ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini contoh-contohnya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sampai dengan perpustakaan dan kearsipan. Ini adalah pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian ada yang pilihan. Ya, pilihan tergantung daerah masing-masing terkait dengan kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, perdagangan, industri, dan transmigrasi. Ini diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bagaimana dengan hubungan keuangan? Jadi kalau tadi kita bicara tentang hubungan kewenangan, nah selanjutnya kita bahas fokus pada hubungan keuangan, karena kita sedang bicara tentang pengelolaan keuangan negara. Ada satu hubungan yang khas antara pusat dan daerah terkait dengan hubungan keuangan, di mana hubungan keuangan ini diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana di pasal 22 disebutkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Inilah mengapa, jadi ini perintah Undang-Undang 17, mengapa harus diterbitkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk melengkapi undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah itu sendiri. Karena kita bicara tentang hubungan keuangan. Yang kedua, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman. Sifatnya dapat. Dapat artinya bisa iya, bisa tidak. Dan atau hibah kepada pemerintah daerah, atau bahkan sebaliknya. Jadi daerah memberikan pinjaman ke pusat. Mungkin tidak, mungkin saja. Ya, kalau Anda ikuti perkembangan terakhir, beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini, pemerintah daerah DKI Jakarta itu mengajukan tagihan kepada pemerintah pusat. Ya, karena mereka tanda kutip, ya, ada beberapa pembiayaan yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan daerah mengajukan penagihan. Pemberian pinjaman dan atau hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada dan menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPR. Maksudnya apa? Maksudnya antar pemerintah daerah bisa saling pinjam-meminjam. Mungkin nggak? Mungkin saja. Kalau di satu daerah memiliki
pendapatan yang cukup besar, sementara daerah lain memiliki pendapatan yang lebih rendah. Jadi dimungkinkan di dalam Undang-Undang 17/2003, khususnya diatur di dalam pasal 22. Di pasal 23 dikatakan bahwa pinjaman dan atau hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dapat diterus pinjamkan atau diteruskan kepada pemerintah daerah, kepada perusahaan negara, atau perusahaan daerah. Perusahaan negara ini apa? Yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan daerah biasanya bentuknya adalah Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ini meliputi pemberian sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus. Otonomi khusus ini ditentukan daerahnya. Untuk saat ini adalah Aceh, Papua, dan Papua Barat. Diatur dalam satu undang-undang. Dan pemberian pinjaman dan atau hibah. Dana darurat. Dan juga termasuk kalau ada insentif, disebut dengan insentif fiskal. Dan kemudian hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah, di ayat 1 ini tadi, disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Jadi pemerintah mengamanatkan melalui Undang-Undang 23/2014 ini bahwa antara pusat dan daerah, kalau ada urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, maka pemerintah pusat harus mengalokasikan atau menyiapkan dananya, disebut dengan disertai pendanaan. Jadi bukan hanya mengirimkan penugasan saja, tapi juga dananya harus diberikan. Di pasal 282 Undang-Undang 23 tahun 2014 disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Kemudian administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan tadi dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan tersebut. Seperti apa? Mari kita lihat nanti. Kemudian perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan subsistem dari keuangan negara itu sendiri sebagai suatu konsekuensi pembagian tugas antara pusat dengan daerah atau timbul dari adanya hubungan fungsi dan urusan. Pemberian sumber keuangan negara kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan memperhatikan stabilitas fiskal dan juga keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan daerah merupakan satu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan berdasarkan azas desentralisasi tadi ya, kemudian dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Di pasal 3 Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah disampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang PAD atau pendapatan asli daerah. Maksudnya apa? PAD ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing sebagai bentuk perwujudan desentralisasi. Jadi sebenarnya sini mengamanatkan kepada pemerintah daerah bahwa ketika mereka sudah diberikan otonomi, maka bukan berarti mereka sebatas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya saja, tapi mereka juga punya kewajiban untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerahnya. Jadi tidak hanya mengharapkan dana dari pusat saja. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat ini yang dari pusat. Dalam bentuk dana perimbangan.
bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal atau disebut dengan fiscal gap antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga antar pemerintah daerah. Kemudian bisa dari pinjaman daerah, bisa dari pemerintah pusat ke daerah atau antar daerah. Ya, bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah boleh mengajukan pinjaman, termasuk mengeluarkan obligasi. Tapi setahu saya hingga saat ini belum ada satupun pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah. Kemudian ada lain-lain pendapatan. Tujuannya memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD. PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Ya, selain dana perimbangan dan juga selain dari pinjaman daerah. Silakan saja mereka mengeksplorasi kemampuan daerahnya masing-masing. Kemudian di sini ada struktur dana transfer ke daerah dan dana desa. Anda tidak perlu melihat angka-angkanya begitu ya. Anda hanya perlu mengetahui bahwa ini adalah satu struktur APBN. Anda masih ingat karena kita sudah belajar tentang APBN, ada pendapatan negara, ada belanja negara, dan di struktur atau rincian dari belanja negara di sini ada transfer ke daerah. Maksudnya transfer dana ke daerah. Daerah itu tadi bisa provinsi, kabupaten, dan kota, ditambah dengan ada transfer dana desa. Mulai tahun 2014 sudah ada pemerintahan desa, dan desa mendapatkan pendanaan dari pusat. Ya, bentuknya ada dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Di sini ada dana desa. Ini angka-angkanya Anda bisa lihat. Ya. Kita tidak bahas angka-angkanya, tapi untuk menginformasikan kepada Anda bahwa di APBN muncul ada struktur tentang ini. Ini struktur dana transfer ke daerah dan dana desa. Jadi transfer ke daerah dan desa tadi ada yang ke daerah bentuknya berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Dan kemudian ada dana desa. Dana desa nanti kita akan bahas sendiri di tema yang lain. Untuk dana perimbangan bentuknya ada dua, yaitu dana transfer umum dan dana transfer khusus. Ini sebutannya memang seperti ini. Dan untuk dana transfer umum berupa dana bagi hasil disingkat dengan DBH, ada dana alokasi umum disingkat dengan DAU, ada yang menyebutnya dengan DAU. Untuk dana bagi hasil dapat berupa dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Sedangkan dana transfer khusus bentuknya adalah DAK. DAK adalah dana alokasi khusus untuk fisik. Fisik itu harus ada fisik bangunan, fisik atau kalau di akuntansi nyebutnya tangible assets. Dan kemudian ada dana alokasi khusus atau DAK, atau ada nyebutan dengan DAK non fisik. Untuk DAK fisik ada DAK reguler, ada DAK afirmasi, dan DAK penugasan. Seperti apa? Mari kita bahas masing-masing. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya bentuk transfernya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dana perimbangan. Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga dananya kita sebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan ini diperinci dalam bentuk dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum merupakan dana block grant. Block grant itu artinya dikasih sekaligus, jebret, begitu ya, kepada daerah, silakan daerah mengaturnya. Yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Dana transfer umum ini terdiri dari dana bagi hasil DBH dan dana alokasi umum atau DAU atau DAU. Sedangkan dana transfer khusus merupakan dana yang diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah dan nasional. Di mana dana transfer khusus ini terdiri dari dana alokasi khusus DAK atau DAK fisik dan DAK non fisik. Kebijakan dana perimbangan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, imbalance atau ketidakseimbangan gitu ya,
sumber pendanaan antara pusat dan daerah. Disebut dengan vertical imbalance. Vertical artinya karena hubungannya dari atas ke bawah, pusat dengan daerah. Diasumsikan pusat di atas, daerah di bawah. Jadi disebut dengan vertical imbalance, ketimpangan antara pusat dan daerah. Juga untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, maka disebut dengan horizontal imbalance. Jadi supaya tidak ada ketimpangan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, antara satu kota dengan kota yang lain. Itu disebut dengan horizontal imbalance. Dan juga untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik di masing-masing daerah. Diharapkan setiap daerah memiliki standar pelayanan publik yang sama. Itu tujuannya. Ini gambaran dalam bentuk grafiknya. Jadi dana perimbangan, ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Tadi sudah dijelaskan penjelasannya. Ini adalah resumenya, kira-kira begitu. Berikutnya adalah dana bagi hasil. Bentuknya adalah dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam atau SDA. Besaran dana bagi hasil dilakukan berdasarkan angka yang ditetapkan dalam APBN yang merupakan rencana atau proyeksi untuk tahun berjalan, di mana dana bagi hasil disalurkan berdasarkan actual revenue atau pendapatan aktual, sehingga pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian atas proyeksi awal. Jika terdapat selisih lebih dan atau akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan atau lebih bayar, maka diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Itu dana bagi hasil. Dana bagi hasil sumbernya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25, 29 orang pribadi. Badan bagaimana? Belum. Jadi sampai saat ini yang dialokasikan hanya orang pribadi. Kemudian pajak bumi dan bangunan, khususnya P2 itu perdesaan dan perkotaan, bahkan sudah diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Kemudian cukai hasil tembakau juga dibagi hasilkan kepada daerah. Dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari migas, minyak bumi dan gas, pertambangan mineral dan batu bara, disingkat dengan minerba. Bentuknya berupa iuran tetap dan royalti. Kemudian untuk kehutanan, bentuknya provisi sumber daya hutan, iuran izin usaha pemanfaatan hutan, bisa juga dana reboisasi. Kemudian bisa dalam bentuk perikanan dan panas bumi. Dana bagi hasil dan SDA tadi dibagikan berdasarkan dua prinsip. Yang pertama berbasis daerah penghasil by origins. Yang kedua berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan. Disebut dengan based on actual revenue. Berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH pajak yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain dalam satu provinsi. Sedangkan daerah non-penghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Jadi ada angka-angkanya. Ada yang disebutnya dengan indeks, gitu ya. Kemudian berdasarkan prinsip based on actual revenue, penyaluran DBH pajak ini dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan, tahun anggaran berjalan. Bagaimana dengan DAU? DAU adalah jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Ini diatur di pasal 27 dan 28 Undang-Undang 33 tahun 2004. DAU untuk satu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal atau fiscal gap dan alokasi dasar, allocation base. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal yang dibutuhkan oleh satu daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah itu kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian alokasi daerah dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS di daerah. Kebutuhan fiskal daerah ini merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, ini ukurannya, kemudian luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, kemudian produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia, IPM.
Kemudian kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Ini gambaran umumnya, ya, secara umum. Tadi ini dijelaskan melalui satu gambar seperti ini. Ini ada DAU formula, dan DAU formula itu ada allocation base dan fiscal gap. Allocation base-nya ini memperhitungkan gaji PNS daerah, mempertimbangkan pengangkatan CPNS daerah. Sedangkan setelah fiskalnya ada kebutuhan fiskal, jumlah penduduk, luas wilayah, kemudian ada PDRB, IPM, IKK. Maaf, IKK di sini tadi indikator kinerja kunci, salah ini ya. Ini harusnya adalah ini tadi IKK, indeks kemahalan konstruksi. Ya. Indeks kemahalan konstruksi. Kemudian kapasitas fiskal bisa PAD, pendapatan asli daerah, DBH pajak, dan DBH sumber daya alam. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ini ada alokasi dasar, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal. Ya. Masih dengan DAU, pada tahun 2020 DAU terdiri dari DAU formula, jadi ada rumus begitu, dan ada DAU tambahan. DAU formula itu ada rumusnya, ditentukan melalui satu rumus. DAU tambahan artinya diberikan tambahan kepada daerah. DAU tambahan diberikan kepada atau untuk mengakomodasi, diberikan kepada daerah tentu saja untuk mengakomodasi kebijakan terkait dengan bantuan pendanaan bagi kelurahan, kemudian bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, kemudian bantuan pendanaan untuk kebutuhan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Kalau Anda ingat di undang-undang tentang ASN atau aparatur sipil negara, maka ASN disebutkan bahwa ASN terdiri dua, yaitu PNS dan yang kedua adalah P3K ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. DAU berdasarkan formula disalurkan setiap bulan, masing-masing 1/12 dari alokasi DAU berdasarkan formula tersebut. DAU tambahan disalurkan secara bertahap. Dana bantuan pendanaan kelurahan disalurkan 2 tahap. Sedangkan dana bantuan pendanaan penyertaan Siltap Kades dan perangkat desa melalui 2 tahap juga. Dana DAU bantuan pendanaan penggajian PPK disalurkan dalam bentuk 4 tahap. Selanjutnya adalah DAK, dana alokasi khusus. DAK ini dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan namanya khusus yang merupakan urusan daerah. Di mana kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, ada kriteria khusus dan kriteria teknis. Jadi ini adalah kriteria yang dipakai oleh pemerintah pusat untuk menetapkan DAK. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di dalam APBD-nya. Sedangkan kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah tersebut. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis. DAK terbagi menjadi 2, yaitu DAK fisik dan DAK non-fisik. DAK fisik merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana-prasarana pelayanan publik yang sifatnya fisik tentu saja, atau ada fisiknya, dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip money follows program. Follow program map. Kemudian DAK fisik terbagi menjadi 3 kelompok. Ada DAK fisik reguler, ada DAK fisik penugasan, dan DAK fisik afirmasi. Reguler seperti apa? Yang rutin. Jadi penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan standar pelayanan minimal serta ketersediaan sarana prasarana ini sifatnya rutin. Kalau DAK fisik penugasan untuk mendukung pencapaian program nasional. Misalkan tahun 2020 ya 2020 dan seterusnya. Yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu. DAK fisik afirmasi untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi-lokasi yang bersifat prioritas, pada daerah-daerah perbatasan, kepulauan,
daerah tertinggal, daerah transmigrasi, serta percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Umumnya ada di wilayah timur, ya, Papua Barat untuk afirmasi. Kemudian DAK non-fisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas atau akses. Ya, jadi kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap apa? Terhadap pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat mudah mendapatkan akses layanan publik yang berkualitas dan dengan harga yang semakin terjangkau. Cakupan DAK non-fisik antara lain belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru, PNS daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil menengah, UMKM, bantuan pelayanan administrasi kependudukan, dana pelayanan kepariwisataan, dan bantuan biaya layanan pengolahan sampah. Selain itu ada yang namanya DID, dana insentif daerah, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu, yang tujuannya untuk memberikan penghargaan, sesuai dengan namanya insentif, penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Besarnya DID ditentukan oleh kriteria utama dan kriteria kinerja. Ini kriteria utama, kemudian ini kriteria kinerja. Contohnya kriteria utama adalah kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan si daerah ini untuk menerima, bisa berupa opini BPK, opini atas laporan keuangan daerahnya tentu saja, kemudian penetapan perda APBD tepat waktu, kemudian penggunaan e-government dalam bentuk e-budgeting maupun e-procurement yang baik. Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan pencapaian kinerja daerah. Antara lain, 1. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerahnya seperti apa. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan investasi, ekspor, sampah, dan sebagainya. Ini untuk kinerja. Selain DID juga ada otsus atau dana otonomi khusus. Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus satu daerah, yaitu Papua, Papua Barat, dan Nangro Aceh Darussalam. Ini ada undang-undangnya, ya. Kemudian penggunaan otsus Papua dan Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur atau DTI dalam rangka otsus yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Sedangkan dana otsus Provinsi Aceh penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana otsus Papua dan Papua Barat ditentukan secara setara 2% dari pagu DAU nasional dan berlaku selama 20 tahun sampai tahun 2021. Setelahnya bagaimana? Ya nanti lihat kebijakan pemerintah pada tahun itu. Sedangkan dana otsus Aceh berlaku 20 tahun sampai dengan tahun 2000, dari 2008 sampai tahun 2027. Dengan alokasi tahun pertama sampai tahun ke-15 ditentukan setara 2%, sedangkan di tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 diserahkan 1% dari DAU nasional. Itu penghitungannya. Bagaimana dengan Jogja, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta? Adalah satu dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Di mana sejak tahun 2015 alokasinya digunakan untuk 4 bidang kewenangan, yaitu kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Sesuai dengan Undang-Undang 13 2012 tersebut, untuk melaksanakan kewenangan pemerintah DIY tadi dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program kegiatan kepada Kementerian Keuangan, kepada Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, kepada Kementerian Teknis terkait, misalkan Kementerian PU, PR,
pengalokasian anggaran dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut dinilai kelayakannya berdasarkan kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, kesesuaian dengan peraturan daerah istimewa, kewajaran nilai program dan kegiatan, asas efisiensi dan efektivitas, dan pelaksanaan dana keistimewaan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Dan yang terakhirlah dana desa. Ini tidak kita bahas detail, mudah-mudahan nanti ada materi khusus tentang dana desa. Sekilas saja bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Biasa disebutnya dengan jargon desa membangun. Penganggaran dana desa dilakukan oleh DCPK. Untuk tahun 2020 sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menyusun indikasi kebutuhan dana desa. Indikasi kebutuhan dana desa tadi disusun dengan memperhatikan persentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, kinerja pelaksanaan dana desa, dan kemampuan keuangan negara. Alokasi dana desa setiap daerah, kabupaten maupun kota dilakukan secara merata dan berkeadilan. Atas dasar apa? Berdasarkan ini, alokasi dasar, base allocation, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan juga formula atau formulasi, ada rumusnya. Alokasi dasar ini, hitungannya dihitung sebesar 69% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Alokasi afirmasi ditentukan 1,5% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan alokasi kinerja dihitung 1,5% dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja yang terbaik. Desa dengan kinerja terbaik tersebut adalah desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, dan capaian hasil pembangunan dana desa. Ini ada hitungannya. Kemudian untuk alokasi formula dihitung sebesar 28% dari anggaran dana desa yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dengan bobot masing-masing 10, 50, 15, 25. Jadi kalau dijumlahkan 69, 1,5, 1,5 ditambah dengan 28, 100%. Kemudian dana desa berdasarkan rinciannya di setiap daerah, kabupaten kota, bupati wali kota melakukan penghitungan rincian dana desa bagi desa yang ada di bawahnya masing-masing. Dana desa ini nanti disalurkan melalui RKUN atau RKUN, rekening kas umum negara, ke rekening kas desa, RKD, melalui rekening kas umum daerah. Jadi dari rekening kas umum negara, kalau di daerah ada KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, itu nanti disalurkan melalui rekening kas umum daerah dan baru ke rekening kas desa. Jadi kepala desa dan bendahara desa akan datang ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap. 40% Januari Juni, 40% Maret paling lambat minggu keempat Agustus, dan 20% sisanya paling cepat di bulan Juli. Penyaluran dana desa berstatus desa mandiri dilakukan 2 tahap, 60 dan 40. 60-nya paling lambat Juni, kemudian untuk 40-nya sama, paling cepat ada bulan Juli. Bagaimana penyalurannya? Ya nanti kita bahas di slide tersendiri tentang dana desa. Ini adalah capaian dana desa sampai dengan 2018. Mohon maaf, data sampai 2019 belum kami peroleh.
Di sini menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan di sini ada data juga tentang rasio Gini desa, jumlah penduduk miskin desa, serta persentase penduduk miskin di desa. Ini adalah statistiknya. Silakan Anda lihat baik-baik. Saya kira itu materi kita tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Baik hubungan kewenangan, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, dan tadi ada sedikit materi tentang dana desa. Dan kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang lain. Sekali lagi saya minta maaf tidak bisa menjelaskan detail, karena tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama. Sesuai dengan target durasi maksimal 1 jam, maka inilah yang bisa saya berikan. Silakan Anda pelajari kembali slide-slide yang sudah dibagikan, dan kemudian Anda bisa cek kembali videonya apabila memang diperlukan. Demikian, sampai ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.